Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Dani. Oke, hari ini kita belajar tentang permutasi dan kombinasi. Apa itu permutasi dan kombinasi? Dulu waktu kita belajar tentang ruang sampel, ya mungkin kalian masih ingat, ruang sampel itu digunakan untuk mengetahui ada berapa banyak kejadian yang mungkin. Nah, di materi peluang untuk SMA ini, untuk mencari ruang sampel tidak cukup hanya dengan dicacah seperti zaman SMP pada saat pelemparan dadu atau pelemparan koin. Nah, di SMA ini kalian butuh kaidah pencacahan beserta permutasi dan kombinasi. Nah, persamaannya dulu. Jadi persamaan dari permutasi dan kombinasi itu adalah sama-sama digunakan untuk mencari banyak kejadian yang mungkin. Jadi di permutasi dan kombinasi ini kalian masih akan menggunakan aturan perkalian maupun aturan penjumlahan yang sebelumnya sudah pernah kita pelajari. Nah, itu persamaannya. Terus perbedaannya apa? Perbedaannya permutasi itu AB tidak sama dengan BA, dan kombinasi itu AB sama dengan BA. Apa maksudnya AB tidak sama dengan BA dan AB sama dengan BA? Untuk lebih memahami itu, ya, coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Nah, di situ ada dua kasus. Yang pertama yang ada di kotak merah, dalam suatu kelas akan dipilih ketua dan wakil. Kejadian yang pertama, Doni terpilih sebagai ketua dan Eko sebagai wakil. Sedangkan kejadian yang kedua, Eko sebagai ketua dan Doni sebagai wakil. Nah, kira-kira dua kejadian ini sama atau beda? Yang pasti Doni ketua, Eko wakil, dan Eko ketua sedangkan Doni wakil, itu dua kejadian yang berbeda. Ya, mungkin kalau ketua sama wakil kelas akan nggak terjadi masalah ya, tapi kalau misalkan nanti presiden, nah kan beda lagi nanti ya. Jadi adanya jabatan di sana itu membuat kejadian 1 dan kejadian 2 beda. Oke. Terus di kasus yang kedua, dalam suatu kelas akan dipilih 2 perwakilan kelas. Kejadian yang pertama di situ yang terpilih Doni dan Eko. Di kejadian yang kedua, Eko dan Doni. Nah, kejadian 1 sama kejadian 2 sama atau beda? Yang pasti yang terpilih di situ adalah Doni dan Eko. Atau bisa juga disebut Eko dan Doni. Yang terpilih siapa? Ya, 2 orang itu. Nah, di sini jelas bahwa kasus yang pertama itu menggunakan permutasi karena Doni ketua, Eko wakil itu berbeda ketika Eko ketua, Doni wakil. Nah, di sini yang dimaksud AB tidak sama dengan BA. Maka menghitungnya pakai permutasi. Selanjutnya kasus yang kedua, untuk memilih perwakilan kelas itu dihitung menggunakan kombinasi karena AB sama dengan BA. Sampai sini jelas? Oke. Jadi perbedaannya ada di kasusnya. Sama-sama yang terpilih Doni dan Eko, tapi kalau ada jabatan di sana maka menghitungnya pakai permutasi. Sedangkan kalau tidak adanya jabatan, hanya sebagai perwakilan, maka menghitungnya kalian harus menggunakan kombinasi. Oke ya.
Nah, untuk membedakan kasus-kasus tersebut, saya sudah siapkan tabelnya. Nah, di sini ada tabel kasus. Kapan kalian harus menghitung menggunakan permutasi? Ketika ada jabatan. Ada jabatan seperti yang kita contohkan tadi. Jadi ketika ada jabatan-jabatannya, maka hitunglah pakai permutasi. Yang kedua ada posisi. Maksudnya posisi apa? Ada posisi, misalkan ada posisi duduk, naruh buku, itu kan ada posisinya. Nah, di situ harus kalian gunakan permutasi. Oke, terus ada urutan. Urutan maksudnya apa? Maksudnya ranking 1, ranking 2, ranking 3. Ya. Terus juara 1, juara 2, juara 3, ada urutannya di sana. Itu harus kalian gunakan permutasi. Terus satu lagi, susunan angka atau susunan huruf. Kalau kalian perhatikan angka 1, 2, 3 itu berbeda dengan angka 3, 2, 1 atau 2, 3, 1, beda lagi. Maka susunan huruf atau angka harus kalian hitung pakai permutasi. Oke ya. Terus kapan harus pakai kombinasi? Kombinasi itu ketika ada jabat tangan. Jabat tangan si A dan si B jabat tangan akan sama halnya ketika si B dan si A jabat tangan. Ya. Terus pencampuran, nyampur cat. Kalau anak IPA nyampur unsur kimia, nah itu pakai kombinasi ngitungnya. Oke. Selanjutnya pengambilan bola, pengambilan kelereng, nanti kalian harus gunakan kombinasi. Ingat itu ya. Yang terakhir pemilihan non jabatan. Apa maksudnya pemilihan non jabatan? Misalkan kalian disuruh mengerjakan soal, disuruh memilih beberapa soal, kalian disuruh memilih perwakilan kelas kayak tadi. Terus kalian disuruh memilih line up pemain, maksudnya suatu tim ya, tim bola basket akan bermain. Nah, bagaimana cara pelatih untuk memilih 5 pemain utama? Nah, itu pakai kombinasi juga ya. Jadi kasus-kasus permutasi itu ini, sedangkan kasus-kasus untuk kombinasi yang ada di sebelah kanan. Nah, ini harapannya nanti kalian nggak bingung ketika ada kasus jabatan, oh pakai permutasi. Ada pencampuran, oh pakai kombinasi. Ya. Oke. Itu untuk permutasi dan kombinasi, contoh-contoh kasusnya. Terus bagaimana cara mengerjakannya? Untuk mengerjakannya, permutasi itu pakai rumus permutasi lah pastinya, atau bisa kalian gunakan kaidah pencacahan. Nah, di sini permutasi itu akan lebih mudah kalian kerjakan ketika pakai perkalian aja, pakai aturan perkalian yang kemarin kita jelaskan. Tapi nggak semuanya bisa pakai kaidah pencacahan. Ada pengecualian ya. Yang pertama permutasi siklis, yang kedua permutasi dengan unsur sama. Nah, ini contoh-contoh kasusnya bisa kalian lihat di buku paket kalian yang ada di halaman, sebentar saya bukakan, mulai dari halaman 170, 171 ya. Nah, terus 172. Terus kalian juga bisa lihat di halaman 178, 179 ya. Itu ada banyak kasus-kasus permutasi kombinasi. Permutasi ya. Untuk yang kombinasi ada di halaman 184 masih permutasi. Kalian bukalah di buku paket kalian. Nah, untuk yang halaman 171 tadi, itu di situ tertulis kaidah pencacahan. Cuma kaidah pencacahan sama permutasi ini hampir sama. Jadi saya jadikan satu aja biar nggak nambah kebingungan kalian ya. Itu untuk permutasi. Jangan untuk kombinasi ya Pak, hanya pakai rumus, nanti ada rumusnya sendiri. Oke. Untuk tugasnya kalian lihat saja kasus-kasusnya di situ.
Mungkin bisa kalian pahami dulu sebelum belajar menghitung. Oh, iki pakai permutasi. Oh, iki pakai kombinasi. Itu ya. Oke, itu dulu dari saya. Semoga penjelasan tentang permutasi dan kombinasi ini, pembahasan singkat ini bisa ya sedikit memberi pencerahan. Oke ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.